anak sama adik ngobrol sama bapak gitu dulu. Terus dia ngomong gini apa? Bapak ngalah Quran, Quran di tangan. Kajian Pak kajian, diambilkanlah dia Qurannya. Ini ada Qurannya di tangan. Tolong disimpan dia baik-baik. Cuman saya juga enggak nanya dari mana asalnya gitu. Oh gitu. Itu ceritanya, saya enggak nanya dari mana asalnya. Tolong simpan baik-baik. Begitu aja pesan Bapak. Gitu. Waktu umur berapa Pak Jijan? Saya sudah punya anak 5 tuh kalau enggak salah. Belum tahun berapaan gitu? Iya. 80-an, 8 ya itu 88 tuh sudah punya anak 5 saya. Oh, Pak Jian tidak menanyakan dan juga Tidak nanya udah makanya. Cuma tolong simpan baik-baik ini Quran tulisan tangan, cuma gitu aja dia. Jadi kalau ada tulisan Bali. Ya, kalau misalnya dikejar sih sila katakan begitu ya. Orang tua Pak Jian ini kira-kira memang di sini atau dari tempat lain asalnya, misalnya dari Kagana. Kalau buyut saya ya dari Hindu. Mualah. Ya di Asia Akah, Kelungkung. Oh, Kelungkung. Sejarahnya begini kan ada kakak adik bersaudara ini kan. Ini orang mau berperang ke Lombok. Lombok ya. Dia punya anak perempuan sama laki. Perempuan sama laki dititipkan sama orang Muslim. Anaknya ini dia ditinggal perang. Begitu selesai perang dia hidup. Diminta anaknya. Diminta anaknya yang laki yang gini ngambil, yang perempuan dikasihkan yang kepada yang Muslim itu. Oh gitu. Itu cerita. Itu neneknya. Iya, itu nenek. itu ceritanya begitu. Sampai sekarang saya masih ada keluarga di Bakti Seraga sini masih ada. Di Desa Goblek masih ada. Oh gitu. Dari pihak nenek. Iya dari Pihak nenek. Kalau dari pihak Dato ayah gimana? Tidak tahu saya tidak. Jadi memang ada unsur mualaf. Iya ada. Makanya sampai sekarang masih tetap ada hubungan sama di Hindu. Ya oke lah itu keluarga Pak ya. Tapi yang kita maksud Quran ini tidak tiba-tiba muncul begini. Iya, Mesti makanya dia berada dalam satu keadaan di mana katakanlah dia dalam satu komunitas yang tingkat keagamaannya apa katakan punya semacam kelompok apalah pengajian apa masih begitu tuh. Iya. Mungkin berdiri sendiri aja begitu kan paling tidak orang-orang terdidik ini kan begitu kan. Iya. Nah itu yang kita ingin coba itu saya juga tidak nanya sama bapak gitu. Tapi buyut dulu itu di sini memang teman-teman atau di daerah Enggak di sana di Kelungkung sana. setelah dari Kelungkung ke sini. Ya, nyebar gitu tuh. Enggak ditabrak di apa Kacanan dulu gitu. Enggak. Oh, memang. kalau dari pihak ayah Kalau ayah apa namanya? Juga dari Hindu juga bapak saya dari ayah juga dari Hindu. Iya. Dari bapak Hindu juga, teman kakek juga Hindu ya. Itu walaupun bisa jadi memang bukan ditulis orang Bali tapi pernah dimiliki oleh orang Bali mungkin dicoret-coret nih. Enggak gitu bisa jadi juga begitu. Tapi kalau saya enggak berpikir saya kalau lihat yang pewarnaan negaranya kemungkinan dia memang coba-coba itu untuk sebelum dia menulis yang asli jadi ingin tahu seberapa tintanya ini kepekatannya, kekebalannya ya coba gitu. Iya, Memang pikiran saya. Bisa jadi juga begitu. Kalau itu mah kalau yang kedua itu mungkinnya itu agak iseng mungkin ya. Tapi ini bukan iseng ya, memang ya seperti kita juga mau menulis suatu gambar apalah, coba dulu. Itu kira-kira. Ya, tafsiran kita begitu kira-kira. Nah, cuman yang tidak bisa kita lacak ini itu saya katakan tadi, ini Quran ini adalah produk hasil dari orang yang pintar gitulah, terdidik gitu. Jadi dia membutuhkan penjelasan kita itu dia dari lingkungan mana gitu. Siapa yang membentuk ini? Artinya apa? Misalnya dia di sana ada pernah komunitas atau apalah pesantren gitu mungkin ya. Kan begitu kan? Kan mungkin dong orang. Makanya kemarin waktu dari arkeolog Budi kan kesini itu udah waktu ngikutin Quran itu. Apa dia? Ya heran, betul herannya. Tulisannya tuh rapi sekali gitu loh. Rapi sekali. Tapi itu menyalin ya memang. Ya itu rapi sekali. Dia heran makanya soal masalah kualitas kertas kan. Kertasnya itu ndulang itu kertas samo dari apa dari kayu. Kayu itu dari bambu tuh kayaknya. Ya kalau menurut penelitian saya baca itu kertas ndulang digunakan sekitar abad 16-17 pertengahan. Setelah itu sudah Eropa gitu. Jadi kalau orang peneliti itu tahu tanpa dia menanyakan dia akan periksa kertasnya. Ini kertas Eropa, produk Eropa, apa produk dalam lokal ndulang itu kemudian dari Jawa tuh Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat gitu.
begitu disebutkan. Jadi peneliti tahu dia, saya baca di Tapi kemarin itu siapa namanya? Itu dari pusat itu. Hmm. Kan dulang itu dari Kebumen sebetulnya Ah, pabriknya. iya, kemudian dari Jawa, Jawa Tengah. Dia ini bukan kita dari sana ini itu dia. Oh, bukan dari Kebumen. Ya, bukan. Tapi bukan dari lain. Ya, tempat itu lah lain. makanya Tapi bukan. yang bilang dulang tuh. Hah? Kertasnya dulang jelas. Dia bilang bulan bukan ini gitu dia. Kenapa dia bilang? Itu yang lain dari yang lain gitu dia. Jadi lebih tua ini lebih Dibandingkan Jauh. yang di Aceh. 14 tahun katanya. Jauh kok 14 tahun. Ini lebih tua yang Quran ini. Iya, Yang tangan. enggak, bukan 14 tahun. Aceh itu kalau abad 17 itu seratusan tahun itu, 100-200 tahun. Bedanya gitu lagi 14 tahun bedanya. Tuan yang ini lagi 14 tahun gitu. Siapa yang bilang gitu? Sama dari siapa tuh? Peneliti ada tuh lupa deh. Oh, enggak, bukan belasan tahun tuh Pak, puluhan tahun, ratusan itu kan. Pak, tadi saya bilangnya peneliti itu mengatakan kalau dia ketahuan dulang, katakan sampai pertengahan abad ke-16 gitu, misalnya 17 tahun 1600 ini udah terakhir kira-kira. Setelah itu sudah menggunakan Tas Eropa. nah, jadi ada jarak itu puluhan tahun itu, jauh itu jarak, bukan belasan tahun, jauh jarak. Ya tadinya saya juga ada teman punya Quran bingung juga nanya, aku tidak tahu, tapi ketika baca itu saya baru tahu ya. Jadi kalau kita ngerti itu ngelihat Quran itu bisa ada tahu kita. Kalau itu kota Eropa ini artinya abad kesekian abad sekian. Kalau dia kerandulan ke bawah gitu. Itu aja gampang. Gampang. Ditulis siapa yang menulis dan apa. Tulis yang menulis ada, Kak, ditulisnya ada, Ya, jangan di memang ada belakang. itu. Cuma tempatnya dari mana enggak tahu juga. Enggak, makanya di sana lah di kolom itu apa tidak ada nanti keterangan yang lain. itu maksudnya untuk meyakinkan itu. Kalau memang sudah ada ya memang kita nggak bisa maksa, memang sudah memang nggak ada ya bagaimana. Cuman sekarang kita berusaha menafsirkan itu. Saya masih mencoba dengan apa data-data itu yang ada itu seperti itulah tulisan apa namanya aksara Bali. Aksara Bali. Kan nggak mungkin tuh kalau aksara Bali itu orang kalau benar, memang Bali dengan Jawa agak tidak beda sedikit. Iya beda sedikit. Tetapi Antara Bali sama saya. kalau benar katanya itu Om Swastiastu itu patut diduga itu lebih dekat ke Bali barangkali. Walaupun pada abad-abad itu sebenarnya di Jawa sudah Islamisasi itu 1650 itu sedang proses Islamisasi 1625 ya. Iya sedang. Tapi kalau keterangan tahunnya ada di situ ya? Keterangan apa? Ditulis tuh. Ada Ada. Hari Tapi Kamis. dalam masa Hijriah Hari Kamis 21 Muharram 1035 Hijriah. ada ditulis. Abdul Saifuddin namanya yang Abdus Saifuddin. Iya, nanti ada di rumah ada catatan. Ada bahasa, tapi cuman bahasa Arab, tahun Hijriah, Muharram itu tahun Hijriah sekian. Kalau dikonversi 1625, ada yang bilang 1626. Nah, itu antara itu dah kan. Iya, Saya pas waktu itu kuliah di Jogja tanya saya yang di Palang ya tanya itu udah tanggal 1926 dan 25 gitu. Iya, 2526 Iya. sedikit biasa. Ini yang disebut kolofon. Ini tadi ya tulisan. Kita tidak bisa baca. Bentar. Dan di belakang mana ya? Katanya biasanya di bagian akhir. Itu dia. Dan ini yang coret-coretannya tuh. Nah, ini iluminasi namanya. Oh, ini koloponnya di depan ini. Ini iluminasinya. Coba Mas. Kayak tinta emas lagi ya? Iya, itu yang dia Pak Ali Akbar. Hanya ini aja yang pakai tinta emas. Yang di Maldives sama di ini Enggak. Thailand itu enggak. Tidak ada tinta emasnya. Tapi umurnya sama dengan yang ini. Bersamaan dia, hampir bersamaan. Hampir bersamaan. Mungkin pada saat Apa katanya kenapa hanya ini yang pakai tinta emas? Saya kurang tahu. Enggak menyesuaikan Pak Ali. Enggak.
Eropa dia. Ini deluang. Deluang. Nah ini udah beda dia. Ini deluang yang kayak Yang mana beda? Nah ini kan beda kan? Bisa beda kan? Nggak Apa perlu namanya? jauh-jauh. Apanya mana yang? Nah ini kan misalnya kertas gininya nih, jilidan ulangnya. Tapi begitu masuk yang Sini. intinya sama apa enggak? Tapi ini sama deluang enggak? Deluang sama-sama deluang, Tapi, ya, sama-sama lihat kualitas kertasnya. Iya, sama. Ya beda nggak kualitas kertasnya ini sama ini? Seratnya beda. Beda kan? Makanya ini memang sudah covernya udah rusak. Terus yang mulai kertas gini Eropa ini. ya itu udah kelihatan kan? Bukan Eropa, Udah, ada bukan deluang Eropa, semua. deluang, nggak bisa. Kualitas deluangnya beda dengan Tapi ya dengan beda. sampulnya dia. Ini kan rapat ya bersih. Nah ini coba sama. Nah sama apa Ya. enggak? Iya, beda. Itu dia kemungkinan kan orang-orang tertentu yang menggunakan kertas ini gitu. Ya. Jadi analisnya dia ini memang sudah direvisi ya. Bukan dijilid ulang. Iya. Oh, ini namanya kertas apa? Ya? Deluang. Dia doang. Ini yang kayak kain itu ya? Kan dari daun. Deluang kulit- itu dari kulit kayu. Itu hanya sekitar abad sampai pertengahan abad 17. Ke atas itu Ke udah Eropa. ke Eropa itu maksudnya loh. Yang dari Semarang tuh kan begini kok enggak dimakan raja kok gitu dia. Karena kualitas kertasnya yang Yang ini penebalan ulang kayaknya. enggak Memang dari sananya. Ya kan dia tintanya cuman belum ada teknologi yang pakai yang Nah ini yang saya maksudkan loh. Ini yang saya maksud. Ini kan ada coret-coretnya. ya kemungkinan dulu kan pakai ngaji itu apa kan orang kan iseng sama aja sekarang. Iya. Santri-santri ngaji itu kadang-kadang Quran itu kan dicoret-coret sama dia. Gitu. Iya. Tahunnya mana Bang? Iya tadi itu kan. Udah depan tuh. Yang di depan tadi. Udah itu. Ini beda sama ini. Kalau Sama kan ada satu gitu dia. atau teori lain begini maksud saya. Kemungkinan bukan begitu. Sebelum dia menulis ini sebagai tanda coba aja. Sudah ngerti, sudah ngerti. Kalau anda rasakan ini di belakang, ini ternyata kertasnya sama gitu. Jadi periodenya sama, tidak beda. Kecuali ini, misalnya ini ya. Memang bener dia bilang kayak gitu. Ini kan memang aslinya dia udah pertama. Ini kertas dari penjilidan ulang. Yang ini. Nah, yang ini ya. Jangan Ya, ya. iya ini dia penjilidan ulang saat covernya. Kalau ini memang dari kode pertama dan nah ini yang dari penjilidan ulang. Iya, paham. Nah ini dia ke cara-cara nembelnya itu kadang-kadang dia kan ini sampai ini dipelajari kok sampai ada ini lubang ditembel sama dia gitu. Misalnya nggak utuh nih, so ditembel, tapi dipakai. Gitu. Karena rapuh ya. Bukan apa karena mungkin dulu waktu Robek. prosesnya itu enggak robek enggak. Waktu dulu penulisannya dia mungkin dulu gitu. Betul kan nyambung ya tulisannya itu. Proyek dia ini kan proses pembuatan kertasnya ini yang dia. Ini kan menyalin dari Quran lain, menyalin. Kalau yang gini-gini apa keterangannya dia? Enggak, saya enggak tahu. Dia bilang perbaikan. Apa tanda batu ya? Tapi ini tetap bagi saya menjadi teka-teki ini. Dua warna ini ya? A3 dengan emasnya ya? Ada tulisan ini apa? Tulisan aksara baru itu dari teka-teki. Yang mana tahunnya Pak? Depan. Kalau yang di rumah itu kayak kulit unta ya. Ini kolofon namanya. Nih, Itu aja contohnya itu di belakang. kolofon namanya itu menerangkan tentang kapan ditulis siapa penulisnya dan di mana dia. Tapi yang di mana ini enggak tahu. Coba Di nih. mana? Coba Yang baca. Yang di Pattaya juga enggak gini yang di Apa di Beleleng yang di sudut? Hah? Nggak ada. Mana enggak Nggak ada tempatnya juga. Enggak ada. Pokoknya nih yang kayak Hazal khatu Abdus Sopi. Al-Hijrah, Al-Hijr, Nubuwati.
umroh ke tanah nanti. Bisa jadi masih kami sekarang belum banget. Yang kita temukan sekarang Quran yang dua di Bayaban. Terus Pak Zen siapa sih istilah prinsipnya? Coba saya ceritakan. Ada apa dengan Pak begini? Tidak ada. Tidak ada. Terus Pak Zen dari mana aslinya? Akak Kelungkung. Akak Kelungkung. Tentara dulu. Tentara Kelungkung. Dulu ceritanya kan kayak gini. Nah, Ya. ada Tahun berapa saya kan nggak tahu. minum wangse. Ya. Punya di tentara kerajaan mana nggak punya anak dua laki perempuan. Ditinggal berperang. Yang dua ini Yang dua si anak ini ditinggal berperang dititipkan sama orang Muslim di Kelungkung. mungkin daerah Gelgel Taponya di Ya. orang Muslim. Sudah anaknya dewasa dikira udah mati orangnya datang lah dia. Orang tuanya datang. Datang orang habis berperang itu kan si bapaknya datang, udah ada ibu Terus akhirnya diambil dah anak yang laki-laki itu kembali ke Hindu. Yang perempuan ini tetap ke Muslim. Selanjutnya saya nggak tahu setelah itu. Itu ya. Nah, ini Pak Zen dapat dari mana? Ya, Nasab Quran ini. keturunan dari bapak dia dapat dari mana? Dari orang tua. Ini dari orang tua, dari bapak. Nah, Pak Zen kan di Kelungkung. Anggap itu ya dari Kalau Mbah ini sudah lahir di sini, itu tanya tadi kan silsilahnya, Silsilah. iya kan kawitannya. Kawitannya dari Kelungkung. Kalau Mbah sudah lahir di sini, Akhirnya nggak diceritakan sama bapaknya sama kakeknya. ini di awal kan bapak kan karena dipanggil gitu, sebelum meninggal gitu. Sama siapa? Si Mbah turun jaga itu aja pesan apa? Mbahnya dulu statusnya sebagai apa, Pak? Dapat Pejabat. bukan tukang patri, tukang patri di rumah. Ini ada rumahnya Di sini. iya di belakang kamar patri bikin danda. Berarti Pak Zen nggak ada hubungan dengan kampung Ganengku Islam. Banyak keluarga. Nah, apakah Pak Zen ini dari kampung Islam Ganengku apa baru datang lagi? Kalau baik dari kampung Islam, Berarti dengan dari kampung Islam, cuman masalah saya berkeluarga dengan ini dan nggak tahu. Tanya ke bapak. Saya nggak ada masalah Islam hubungan ada keluarga sama Pak Haji Muhyiddin, nggak tahu saya. Yang jelas kalau di kampung Islam tinggal, Mbah tuh umpik tinggal di kampung Islam. siapa namanya? Kakeknya siapa? Kalau kakeknya Pak Usman. Dari bagian dari bapaknya, dari kakeknya gitu aja. Nggak ada cerita khusus. Dari kakek toh, aja. Yang ke belakangnya nggak ada cerita ya. nggak cerita, kan ada sering cerita. Cuma itu pun sebelum meninggal diserahkan ke bapak. Jadi tidak ada keterangan apa yang bisa dikorek. Jadi hanya disuruh menjaga, itu aja, jaga baik-baik. Sama. Cuman yang utuh ini sama yang di Belanda. Belanda masih utuh. Cuman itu Ini udah- jauh lebih rapi masih Pak ada- tulisan ini daripada yang di Bagaimana Pak. Lebih kecil-kecil tapi hotnya bagus ini rata hotnya. Kalau yang di Bagaimana itu siksak hotnya. Rapi sekalian. Apa kaligrafi dia apa gaya tulisannya dia Ya. tahu dia. Ini kufi, model kufi. Dia bilang dia tahu. Agnes. Maka dia bilang Turki dia. Turki. Ya, teka-teki ini bisa terjawab mungkin nanti kita pelajari. Kalau Mungkin itu dari Jawa. Tiga bisa ya. iya itu. Kalau yang tulisan di Pegaiman tuh gemuk-gemuk. Yang menarik itu kok bisa lari ke Bali itu memang. Iya. Itu kan itu udah dia nelusurin, udah oh ada tentara gini ya. Dari Tentara yang dari 100. Solo kan? Nah, dari Solo. Tentara yang 100 dari Belambangan itu. Yang Di sana pertama sudah kan. campuran Pak. Jadi sudah campuran dia di Belambangan. Jawa. Jawa cuma yang ada gini Turkinya gitu dia. Oh, bilang. orang Turki. Makanya dia bilang kemungkinan orang yang belajar di Turki atau orang yang dari Turki tinggal di Jawa. Oh. Kalau kan dulu Pak kan pakai yang Turbus. kayak Turki itu kan, Turbus. udah dia. Kan Sultan Agung kan, Oh iya. iya kan kayak Dia Turki. sudah ya. kena Turkis gini. Ya karena masa Usmaniyah. kehilafan. Sudah kena khilafah Usmaniyah. Iya.
Itu analisanya Pak Ali Akbar. Jadi orang Turki yang tinggal di Jawa atau orang Jawa yang belajar di Usmaniyah itu yang ditugaskan memang dari Turki Usmani untuk mengislamkan Jawa. Dimulai dari Artinya begini, apapun analisis yang dia buat dan sepanjang itu didukung oleh data-data fakta ya sah saja. Seperti tadi itu ya kemungkinan dari Mataram dengan dasar. Iya, dari Mataram, dari gaya tulisan Jawa. Kalau kita hubungkan dengan kejadian sejarah bisa jadi itu penyerangan ke Belambangan 16 Pak. Yang paling terakhir Iya, itu kan? yang pertama itu ya, Dia kan berdekatan dia kan, Ominya. berdekatan di buahnya kan gitu. Ini supaya ditahu jangan angkuran pertama terjadi pembantaian terhadap ulama. Banyak melarikan. Mungkin salah satu penyelamatan berangkat. Penyelamatan ya zaman itu ya. Karena kan semua dihancurkan, kitab-kitab semua dihancurkan. 6.000 diperkirakan apa berlebihan 6.000 keluarga 6.000 ulama bantai. Kan bukan hanya ulama yang dibantai, kan pondoknya juga dibakar kan, Keluarganya. Ya, dihabiskan. Karena berontak. Sama pula. Makanya dibilang al-bujur gitu. Raja paling zalim. Dan itu dibunuh di lapangan. Dikumpulkan. Kan bisa menulis apa itu dia. Pada zaman itu kan tulisan Arab. Itu sudah wajar. Ada tulisan. Iya, karena sudah berapa tahun pada dibantai. zaman itu kan belum ada bahasa Indonesia, Pak. Masih aksara. Juga Tongkat ini kan berada di Bali gitu. Ah. Nah, ini apakah tulisan itu sudah di ini? Iya, ya Pak, udah pasti di Bali itu kalau dari nggak mungkin apa Gini, Pak. Sekarang gini aja. Ini kosong, ini kosong. Nah, yang kosong itu penyelidikan dulu. Ini Ini nempel ini bagian ini. Iya, nempel dia kan. Ini bukan di luar. Jadi seandainya dia ini umpamanya memang isyarat bahwa yang menulis dari Bali mungkin beda caranya. Pak, ini kan Al-Khatu min Bali atau gimana? Nah, ini kan kertasnya beda tahunnya antara ini sama ini. Tapi kok sama ini tulisannya sama tulisannya ini. Ya kan? Berarti kan ini setelah dia dijilid ulang ditulis coret-coret kayak gini gitu. Logikanya gitu Kan kayak gitu. Kecuali ini dia Beda ya. kertasnya ini sama ini sama, baru ya Ya, boleh kan. kalau ya ini sama Kan kertasnya ini sama ini kan beda, tapi kok tulisannya beda kok Itu sama. bisa dipakai logikanya, Pak. Logika. Berarti kan dia setelah penjilidan ulang dia baru dicoret-coret. Setelah Jadi dipakai. bukan dari bagian yang intinya. Bisa jadi juga pernah dimiliki oleh seorang alat. Bisa jadi. Tapi Pak bukan mu'alaf aja yang bisa nulis. Bapak Nulis saya Bali. pinter sekali Pak. Ya. Bapak saya pinter sekali nulis Bali sama bacanya. Orang sedang. Bukan karena baru sadar mualaf. Baru dulu juara 1 aja orang Pegayaman kalau baca aksara Bali Pak di kecamatan. Ya. Dulu kan bahasa lontar itu. Kan lontar ditulis sama orang-orang Bahasa Islam. Indonesia kan enggak ada. Nah, Belum. berbalik. Iya, Tapi bahasa begini Bali. bahasa Melayu itu menjadi lingua franca namanya. Itu abad ke-17 18. Kalau Melayu itu kan yang berkembang kan di daerah Jembrane kan, di Lolowan itu dia. Melayu. bahasa lingua franca, bahasa pergaulan, makanya tulisannya Arab tapi Bahasanya Melayu. Berbundul. Bahasa Ipin Upin. Bahasa Ipin Upin. Di Pegayaman kalau udah baca kitab itu nggak tahu berbahasa Melayu udah langsung nggak bisa soal jika ditanya orang kita nggak bisa begitu langsung soal jika ditanya orang kita berapa perkara rukun Islam itu jawab bahwa Dari pemeriksaan Pak Haris terus Pak itu mahasiswanya nggak ada yang meriksa kertas ini, nggak ngeh dia. Baru Pak Ali Akbar ini meriksa kertas dia. Gitu. Nggak ada ngeh dia. Baru Pak Ali Akbar ini meriksa kertas. Jadi dia untuk masuk nggak ada istilahnya barang duplikat apa nggak istilahnya Al-Quran itu disalin gitu. Disalin. Iya, kalau sekarang kan Istilah duplikat itu nggak ada, gitu. Nggak boleh bahasa duplikat itu nggak boleh. ini yang menarik hotnya rata ini dan pakainya itu kayak pen yang sudah jadi Pak. Kalau pen yang dicelup nggak begini rapinya Terus tulisannya stabil. gitu. stabil kalau pen itu kan begini deh Pak lagi nyok-nyokan. oh iya. Iya, nanti tinta itu ada yang lebih tebal lagi. Kalau ini kayak yang sudah terisi gitu. Kalau sekarang kayak boxy. Ya kayak boxy. Tapi kan Iya. kalau di Pegayaman pun masih tebal. Yang sini tipis tebal, yang di tebalnya beda lagi. Ada yang curiga kan dibilang cetakan, ada yang curiga kan dibilang cetakan gitu. Tapi ini Karena rapinya tulisan itu dibilang cetakan.
konservasi. Ini rapi sekali, Pak. Zaman itu belum ada konservasi. Belum. Makanya dibilang kertasnya khusus ini untuk orang-orang tertentu itu. Jadi bukan untuk kertas kalangan, sama ada seperti tinta emas itu Nah, hanya untuk ini dia. kalangan bangsawan. Ini dia. Tinta emas untuk Ini bangsawan. kayak belakangan dibuat ini. Mungkin Ini ada perbaikan. ruangan ini, Ya, ada ruangan perbaikan, kosong, ya. ada ruangan kosong. Ini kan jahannamu khalidam fiha. Wah, dia kosong diisilah ini wa ghadiba. Wallahu alaihi. Kurang mungkin itu. Nah, ini wa godoba ini apa Terus kurang apa gimana? ada penjelasan, ada perbaikan. Bisa jadi ini ya. Perbaikan. Tapi memang dari sana kurang ini ininya. Ruang ada ruang gitu loh. Ruang kosong Wa ada. ghadiba wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adalahu adzaban azima. Nah, di sini wa ini wa ghadiba. Apakah ini ditulis di belakangan? Karena dilihat kurang dan ruangannya ada, apakah dia memaknakan sesuatu wa ghadiballahu? Bisa berbagai kemungkinan. Nggak mungkin. Tapi tulisannya bagus sekali, wa ghadiballahu hampir sama dengan ini, rapi kali. Iya, luar biasa kan tingkat kerapian itu. Kerapian, ya Allah, ini luar biasa Pak. Kayak pulpen box itu. Sudah tidak ada tebal tipis yang beda gitu loh. Kalau lain dengan yang di Pegaman Pak, tebalnya yang ini beda dengan tebal ini. Kualitas pena yang dipakai itu kan Nah, khusus dia. kurang khusus ini. Pokok ini tidak nyeleb dah dia. Kalau nyeleb beda tebal tipisnya dia. Nah, ini ada coretan ini. Kullama Itu ada perbaikan ada ya. ini ditumpuk dia ini. Qaumahum wa berarti ada revisi katanya ya. Ya. Ada revisi ya. Iya, masuk akal. Berarti ini sudah dihatamkan, betul-betul dihatamkan sampai yang salah dipervisi. Iya, dia bilang kayak gitu. Itu misalnya ada perbaikan gitu. Kalau yang di Pegaman dua warna dia Pak, hitam merah, hitam merah, hitam merah gitu aja. Walyata laptop tuh merah. Tiga nih. Punya Pak Mulis dapat lihat? Belum. Hampir sama kayak di Masjid Jam. Cuman dia beda gini aja, apa namanya, kayak utama itu. Sekarang begini lagi, di Pegayaman itu kan tidak ada tahun. Ya. Ini dia lebih rapi penulisannya. Berarti nandakan sudah ada sistem bolpen yang diisi. Sedangkan yang di Pegayaman tebal tipisnya masih manual pakai pen. Apa ya ada teknologi? Nah, ini pada saat itu berarti sudah ada teknik Teknologi. mengisi ini. Dia penelitiannya kayak begini Pak. Setiap orang tuh bisa menulis apa namanya, bikin mushaf zamannya itu kan setiap pondok, setiap pondok 1, 2, 3 tuh semua menulis mushaf. Memang di Jadi kan bahan yang dipakai, pennya atau tintanya katanya tidak sama dengan ini. Itu dia. Semua orang menulis, setiap pondok menulis apa, bikin mushaf Quran. Karena di Jawa itu banyak sekali. termasuk di Pegayaman Pak, budaya menulis itu dulu Iya. ada Pak. Makanya kitab yang saya punya itu 3 periode Pak. Makanya kan berpengaruh, misalkan pennya, kertasnya, siapa yang pakai, siapa yang mampu beli kan, dia Iya, khusus iya, ya kan. iya, iya. Kayak pondok-pondok itu kadang-kadang bikin kertas sendiri dia kan dari deluang itu, bikin kertas sendiri. Makanya kan kualitasnya beda dengan yang dipakai. Pakai kayu ya. Iya, kualitasnya beda, kualitas bahan yang dipakai. Makanya kan ada hubungan dengan Raja Mataram waktu itu. Masih dipeleret. Makanya lima Quran ada. Maladewa, Ini malah- Patani, Thailand, Patani, Belanda, Jakarta, sama di sini 5. Ini termasuk masih kuat. yang sama gitu. Hampir bersamaan. Gaya tulisannya sama, pokoknya tahunnya bersamaan lah. Makanya yang 5 ini diduga di satu tempat gitu. Dibikin di satu tempat. Dibikin di satu tempat. Jadi pokoknya dia gayanya Jawa, ada unsur Turkinya dia bilang. 5 yang dia dari tulisan udah tahu dah. 5 Quran ini ya sama yang dia TV. Di Maladewa, Patani, Belanda, Jakarta, yang di sini yang paling butuh gitu. Justru di sini Paling butuh.
Tapi sudah penjilitan ulang. Dia kayaknya kalau lihat apa kok covernya udah modern lah. Ya, kalau udah modern. Dulu mungkin belum ada cetakan itu. Belum ada. Ini kan 1800-an model covernya ini kan Bisa jadi. 1800-an. Cek aja kayak gitu. Oh, 1800-an sudah dicetak. Sudah modern lah. Tuh. Jadi analisanya dia Cara menjilidnya juga sudah modern. Ya karena dia ahli harus kita percaya kan. itu dah yang masuk akal ya keterangan Pak Ali Akbar ini. Kalau Pak Aris itu nggak ngasih keterangan apa-apa. Sekalipun waktu yang di Aston itu kan nggak ada komen apa-apa. Iya. Mau saya bilang Pak, apa ada ilmunya untuk menentukan ini kertas ini tahun berapa? Kan perlu forensik. Dia kan bilang saya belum punya teknologinya. Tapi yang di dalam buku yang terbit di bank itu kan menyebutkan itu kertas dalaman itu diperkirakan digunakan hanya sampai pertengahan abad 17. Ke atas sampai abad 20 sudah pas modern di Eropa yang ada cap-capnya itu. Jadi benar kalau sudah di bawah berarti di bawah 17.